Karena ia merasa mana ada ayah yang cinta anak-anaknya, menyuruh anak-anaknya melindungi anak-anaknya. Kalau ini memang benar, bisa jadi masuk akal. Tapi kenapa ada wanita lain? Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Dan buat yang lagi puasa, tetap semangat juga ya guys, jangan lemas-lemas. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana berita tentang dugaan perselingkuhan antara TE dan juga AW yang dibahas di TV Korea. Waduh, beritanya sampai ke Korea loh guys. Saking viralnya kasus yang satu ini. Adapun media Korea yang sudah membahas tentang hal itu adalah JTBC. Tidak hanya menampilkan berita di TV saja ataupun di YouTube, mereka juga sudah membuat artikel mengenai hal tersebut. Dan teman-teman dapat lihat seperti apa judul artikelnya. Suami menghilang bersama dengan 4 anaknya. Apakah pasangan selingkuh Anda seorang selebriti? Dalam artikel itu dituliskan bahwa ada sebuah laporan pada tanggal 18 Maret di case manager JTBC bahwa ada seorang suami Singapura yang menghilang ke luar negeri bersama dengan selingkuhannya, membawa serta 4 anak yang dimilikinya. Kekasihnya ini dikenal sebagai selebriti asal Indonesia. Dalam artikel itu diceritakan juga bagaimana awal mula hubungan dari Emi bersama dengan AW. Dituliskan bahwa Emi bertemu dan juga menikah dengan pria Singapura ketika dirinya kuliah di luar Korea, lebih tepatnya adalah di Singapura. Dan setelah menikah, Emi disebutkan tinggal bersama dengan mertuanya di Singapura selama 16 tahun terakhir. Namun, pindah ke Indonesia 2 tahun lalu, dikarenakan bagaimana pekerjaan dari sang suami. Nah, Oktober lalu nih guys, menjelang kelahiran anak keempatnya, sang suami tiba-tiba berkata kepada si Emi bahwa kita sudah selesai sekarang, dan kita tidak bisa tinggal serumah. Dan sang suami lantas memberikan pilihan kepada Emi, apakah pergi ke Korea dan juga punya bayi, atau melahirkan di sini dan juga pindah. Pada akhirnya, Emi diusir dari rumah 3 minggu setelah melahirkan anak keempatnya. Di artikelnya dituliskan bahwa ternyata sang suami ini punya simpanan. Dan menurut Emi, selingkuhannya adalah seorang selebriti yang berprofesi sebagai seorang penyanyi. Di masa lampau, sang suami memperkenalkan si orang ketiga ini kepada sang istri sebagai asisten pribadinya. Namun dikatakan bahwa setelah mengusir Emi dari rumah, dia mulai tinggal bersama dengan sang orang ketiga. Suami Emi lantas muncul di saluran YouTube dan juga mengatakan bahwa istri saya yang berselingkuh, dan istri saya berselingkuh dengan pria yang ia temui untuk urusan bisnis. Mengenai wanita yang diduga adalah selingkuhannya, sang misua berkata bahwa wanita itu hanyalah PA-nya atau asisten pribadinya dan merawat dirinya dan keluarganya. Putri sulung dari Emi juga muncul di siaran YouTube dan mengatakan bahwa ibuku mabuk nih tiap hari, dan ada kalanya dia merusak barang dan memukul kami tanpa alasan. Kemudian JTBC juga meng-highlight statement yang mengatakan anak-anak saya disinari oleh suami saya. Dan mengenai hal ini, Emi mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan yang dibuat oleh sang misua. Dan yang saya dengar, dia menyulut anak-anak dengan mengatakan, kamu 100 kali lebih baik dari ibumu. Jadi ayahmu mencoba menukar ibumu dengan wanita ini. By the way, yang kita bacakan tadi adalah apa yang tertuliskan di JTBC guys. Dan teman-teman, di dalam artikel juga disebutkan bahwa saat ini suami pelapor telah menghilang ke luar negeri bersama dengan orang ketiga itu dan keempat anaknya juga. Suami, mertua, dan anak-anak dari Emi dikabarkan memblokir panggilan telepon dari Emi dan tidak bisa dihubungi. Emi juga mengajukan banding kepada komandan insiden dengan mengatakan yang saya inginkan hanyalah memastikan bahwa anak-anak saya aman. Dan dalam stasiun TV JTBC, mereka juga menghadirkan beberapa pakar nih guys, seperti psikolog, ahli hukum, dan lainnya untuk didiskusikan dan dibicarakan lebih lanjut. Dan Yorobun, menurut ahli psikolog yang bernama Park Sang-hee, ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama-tama, ini kan suaminya pergi ya bersama dengan anak-anaknya untuk dalih melindungi anak-anaknya. Kalau ini memang benar, bisa jadi masuk akal. Tapi kenapa ada wanita lain? Yang mana untuk saat ini, wanita tersebut lagi dicurigai sebagai selingkuhannya. Alasan yang diberikan oleh sang suami ini dinilai kurang valid. Karena kalau memang melindungi si anak, silahkan. Tapi kenapa ada wanita lain? Bener juga sih, benar kata psikolognya. Kenapa harus ada wanita lain?
Dia sudah membantah sih wanita ini bukan simpanannya gitu. Tapi kenapa harus ikut juga? Poin yang kedua, kenapa sang ayah kandung mengupload video dari anak-anaknya yang seperti menjelekkan ibu kandungnya? Jadi guys, langkah yang diambil oleh ayahnya ini ketika menunjukkan bagaimana wajah dari anaknya dan juga membiarkan anaknya membicarakan tentang kejelekan ibunya itu dinilai kurang pantas. Karena ia merasa mana ada ayah yang cinta anak-anaknya menyuruh anak-anaknya dan mengupload di internet. Ini dinilai merupakan hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang ayah. Poin yang ketiga, anak-anaknya dicuci otak oleh sang suami dan juga pihak situ. Mengatakan bahwa sang ibu itu tidak punya uang sampai-sampai ingin mencuci anak keempat dan berbagai tuduhan lain. Namun ini belum diketahui kebenarannya. Tapi kalau ini memang benar yang dibilang oleh sang suami, ini juga termasuk dalam kekerasan dalam anak-anak dan memang tidak secara fisik tapi secara verbal. Kemudian menurut ahli hukum yang ada mengatakan seperti ini, suami Singapura, Emi Korea dan juga anak-anaknya setahu kita memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Korea dan Singapura. Kalau misal nih benar anak-anaknya berkewarganegaraan Korea, itu bisa meminta perlindungan ke Dubes Korea. Karena nih guys, sebelum perceraian, jika salah satu pihak membawa anak-anaknya pergi, ini bisa diklaim sebagai penculikan. By the way, yang ngomong bukan aku ya guys. Yang ngomong adalah ahli hukum yang sudah diundang oleh JTBC. Dan Robon, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea yang aku ambil di YouTube-nya JTBC. By the way, komentar-komentar ini sudah aku terjemahkan ya guys ke dalam bahasa Indonesia. Komentar pertama, tidak bisa diproses di Indonesia, tapi harus diceraikan di pengadilan Singapura. Cari pengacara dan jalani prosesnya karena hanya sesaat saja bisa mempengaruhi opini publik. Ayah itu mendunia, wanita lain mengambil anak saya sebagai pengasuh anak. Rasanya pikiranku benar-benar hancur dan sangat menyakitkan hingga aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Aku jadi gila, aku tidak percaya mereka mengambil anak yang kulahirkan. Wajah pria itu sudah terjual habis. Sepertinya aku harus melarikan diri. Tidak, apakah itu normal? Apakah wajar jika membuat seorang anak melontarkan pernyataan seperti itu di depan tembok putih itu? Jika Anda benar-benar mencintai satu sama lain, tidak ada gunanya membiarkan anak-anak Anda terlibat dalam perselisihan perceraian. Melihat anak-anak diekspos seperti itu jelas merupakan kekerasan terhadap anak. Begitulah seorang ayah. Bagaimana suami saya bisa membesarkan anak jika dia sering memanfaatkannya? Ya Tuhan, istri bersyukur yang tinggal bersama dengan ibu mertuanya. Meskipun punya 4 anak, tergila-gila pada wanita baru. Aduh, sayang sekali. Entah bagaimana perasaanku di negeri asing yang bahkan bukan negaraku. Kita harus menghukum mereka secara menyeluruh dan menunjukkan kepada mereka apa yang pantas mereka terima. Sebagai seorang ibu yang membesarkan 3 anak, hati saya sangat hancur. Itulah yang terjadi jika Anda tergila-gila pada seorang wanita. Di negara kita juga ada kok orang seperti itu. Jika kamu adalah orang tua atau ayah yang normal, kamu tidak akan menayangkan anak Anda di siaran seperti itu atau bergosip tentang ibunya. Meski istri kamu mungkin pernah melakukan dosa yang mematikan, namun kamu sebagai orang tua tentu tidak ingin anak kamu tersakiti oleh hal yang tidak kamu ketahui. Suami, sadarlah, kamu tidak akan melantarkan anakmu begitu saja setelah melahirkan 4 orang anak. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea seperti aku kutip dari YouTube-nya JTBC. Intinya adalah banyak banget nih yang menyayangkan bagaimana tindakan dari sang ayah yang seperti mengekspos wajah anaknya ketika menceritakan tentang bagaimana sang ibunda dalam salah satu tayangan YouTube. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. Aku Yusel Kemame dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya guys. Goodbye.